catatan. 1. Kata ada sudah terkandung dalam khobar yang menyerupai jumlah atau khobar syibhul jumlah. Jadi kata ada itu sudah terkandung. Nah, kalau khobarnya berupa jumlah atau syibhul jumlah. Contoh, Zaitun fil ghurfati. Zaidun fil ghurfati. Zaidun ini menjadi mubtada, fil ghurfati menjadi khobar. Khobarnya khobar ghairu mufrad yang berupa jar majrur, karena fi itu berupa huruf jar fi itu. Nah, cara mengartikannya, Zaid ada di dalam kamar. Zaid ada di dalam kamar. Jadi kalimat ada itu sudah terkandung di dalam khobar yang berupa syibhul jumlah, baik itu jar majrur atau dzaraf. Zaid ada di dalam kamar. Jadi kata ada di sini sudah terkandung di dalam Zaidun fil ghurfati. Jadi tidak perlu kita, seandainya kita mau membahas Arabkan Zaid ada di dalam kamar, gak perlu kita bilang Zaidun mawjudun. Nah, mungkin bahasa Arabnya ada mawjudun ada. Jadi kita bahasa Arab Zaidun mawjudun fil ghurfati. Nah, jadi gak perlu kata mawjudun. Jadi kata ada itu kalau kita ngomong Zaidun fil ghurfati itu bahasa Indonesianya Zaid ada di dalam kamar. Jadi nggak perlu kita tampakkan Zaidun mawjudun, tidak perlu seperti itu. Cukup dengan ngomong Zaidun fil ghurfati. Nanti bahasa Indonesianya Zaid ada di dalam kamar. Contoh yang berupa dzaraf, aqlamuka tahtal maktabi. Qalamuka tahtal maktabi. Pulpen kamu ini mubtada, tahtal maktabi khobar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi penamu ada di bawah meja. Penamu di bawah meja atau penamu ada di bawah meja. Jadi tidak perlu kita tampakkan kalimat mawjudun. Kalau muka mawjudun tahta, nggak perlu. Kenapa? Karena aslinya adalah Zaidun mawjudun fil ghurfah. Kenapa kok dalam Zaidun fil ghurfah ini ada kata ada? Karena memang aslinya itu Zaidun mawjudun fil ghurfah. Karena asli dari Zaidun fil ghurfati itu aslinya Zaidun mawjudun fil ghurfah. Zaid ada di dalam kamar. Jadi tidak perlu kita tampakkan mawjudun karena dalam Zaidun fil ghurfati itu di sini sudah menyimpan kalimat mawjudun. Nah, itu. Zaidun fil ghurfati, Zaid ada di dalam kamar. Masalan al-ustadzu fil idarati. Guru ada di kantor. Jadi kata ada itu sudah terkandung dalam jumlah ismiyah karena memang aslinya dari terkandung dalam jumlah terkandung dalam syibhul jumlah, terkandung dalam khobar yang berupa syibhul jumlah. Zaidun fil ghurfati, karena contoh Zaidun fil ghurfati ini aslinya adalah Zaidun mawjudun fil ghurfati. Jadi kata ada itu ya jadi kata mawjudun yang disimpan. Nah, gitu. Qalamuka tahtal maktabi, aslinya qalamuka mawjudun tahtal maktabi. Ya, gitu. Nah, itu kenapa dalam jumlah dalam khobar ghair mufrad yang berupa syibhul jumlah jar majrur dzaraf ada makna ada kata
Ada kalau diartikan. Zaid ada di dalam kamar. Loh, mana kata adanya di sini? Kan zaitun fil ghurfati saja, nggak ada kata ada. Adanya disimpan. Zaitun fil ghurfati aslinya zaitun maujudun fil ghurfati. Nah, gitu. Karena nanti kita bahas juga yang namanya jar majrur atau dzaraf itu harus punya ta'alluq, punya hubungan lah, baik hubungannya dengan fiil atau yang berbau fiil. Kemudian dalam susunan jumlah ismiyah, isim istifham ma dan man biasanya dijadikan khobar dan isim setelahnya dijadikan mubtada. Dalam jumlah ismiyah, jadi ma atau man itu biasanya jadikan khobar dan isim setelahnya jadikan mubtada. Bisa juga sebaliknya. Contoh, man ustaduka. Ini bahas tentang i'rab ya. Man ustaduka, siapa gurumu? Man ini kan isim istifham. Bermakna siapa? Siapa gurumu? Nah, atau isim istifham ma. Ma itu apa? Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Apa hobimu? Nah, gitu. Nah, dalam susunan man ustaduka atau ma hiwayatuka, man atau ma ini bisa dijadikan mubtada. Bisa dijadikan mubtada. Kemudian isim setelahnya ini dijadikan khobar. Jadi man mubtada, ustadu menjadi khobar. Bisa juga sebaliknya. Bisa juga sebaliknya. Nah, kita jadikan man ini menjadi khobar, mannya jadi khobar, ustaduka dijadikan mubtada. Nah, itu tidak masalah. Ini cuma masalah i'rab saja ya. Jadi susunan seperti man ustaduka, man ini bisa dijadikan mubtada, ustadu jadi khobar, atau dibalik, mannya menjadi khobar, ustadunya menjadi mubtada. Kemudian yang nomor 3, jika setelah isim istifham berupa jar majrur atau dzaraf, maka isim istifham harus dijadikan mubtada dan setelahnya dijadikan khobar. Tapi kalau setelah isim istifham itu berupa jar majrur atau dzaraf, mau gak mau maka isim istifham itu harus dijadikan mubtada. Contoh, man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Nah, itu. Ini man di sini mau nggak mau harus jadikan mubtada, fil fasli jadikan khobar, karena mubtada itu nggak bisa terbuat dari jar majrur atau dzaraf, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kalau susunannya seperti ini, setelah isim istifham ini berupa jar majrur atau dzaraf, maka isim istifham harus dijadikan mubtada. Kemudian khobar boleh berjumlah lebih dari 1. Khobar itu boleh lebih dari 1. 2, 3, 4 terserah. Contoh, al-ma'hadu kabirun nadhifun. Al-ma'hadu kabirun nadhifun. Pondok itu besar, bersih. Jadi al-ma'hadu di sini mubtada, kabirun khobar pertama, nadhifun khobar kedua. Tidak masalah seandainya kita tambahi al-ma'hadu kabirun nadhifun jamilun wasi'un. Nah, itu tidak masalah. Jadi khobar bisa berbilang, bisa berjumlah, bisa lebih dari 1. Nah, kemudian khobar boleh didahulukan daripada mubtada jika khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf.
Jika seperti itu, maka khobarnya disebut dengan khobar yang didahulukan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa nahwunya disebut khobar muqaddam, dan mubtada'nya disebut dengan mubtada' yang diakhirkan. Dalam bahasa nahwunya disebut dengan mubtada' muakhar. Itu mubtada' yang diakhirkan. Contoh, Zaidun fil ghurfati. Zaidun fil ghurfati. Zaidun fil ghurfati. Zaidun mubtada', fil ghurfati khobar. Khobarnya berupa syibul jumlah jar majrur. Jadi jika khobarnya itu berupa jar majrur atau syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf, itu bisa didahulukan. Contoh Zaidun fil ghurfati bisa kita balik menjadi fil ghurfati Zaidun. Fil ghurfati Zaidun. Tetapi namanya khobar, tetap namanya mubtada. Jadi tapi khobar yang didahulukan, ini mubtada yang diakhirkan. Bahasa nahwunya khobar muakhar, khobar muqaddam, namanya mubtada muakhar. Khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Contoh yang lain, contohnya jika khobarnya berupa dzaraf, as-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu amamal baiti. Mobil itu ada di depan rumah. As-sayyaru ini mubtada, amamal baiti, amama yaitu dzaraf menjadi khobar. Nah, nanti tinggal dibalik saja. Bisa kita balik seperti ini. Jadi di sini benar amama baiti as-sayyaratu. Ini namanya khobarnya khobar muqaddam, as-sayyaratu namanya mubtada muakhar. Tapi biasanya nanti kalau mubtada yang diakhirkan, itu biasanya nanti dinakirohkan. Jadi amamal baiti sayyaratun. Biasanya seperti itu. Tapi seandainya di ma'rifah dengan alif lam juga tidak masalah. Ini namanya khobar muqaddam mubtada muakhar. Jadi jika khobarnya itu berupa jar majrur atau dzaraf, itu bisa didahulukan daripada mubtadanya. Maka istilahnya menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kemudian yang terakhir, catatan terakhir nomor 6. Khobar harus dibuang jika mubtada terletak setelah kalimat laula. Jadi jika khobar itu terletak dari kalimat laula, maka khobarnya itu harus dibuang. Contoh, laula sa'atu la ta'akhartu. Laula sa'atu la ta'akhartu. Laula sa'atu la ta'akhartu. Jadi khobar harus dibuang jika mubtada'nya jatuh setelah kalimat laula. Jadi sekali lagi, khobar harus dibuang jika mubtada' jatuh setelah kalimat laula. Laula sa'atu la ta'akhartu. Artinya seandainya tidak ada jam, maka saya akan terlambat. As-sa'atu di sini kedudukannya menjadi mubtada'. Khobarnya mana? Khobarnya dibuang. Kalau kita tambahkan, sedangkan disebutkan di sini, sedangkan khobarnya dibuang, yaitu kalimat maujudatun. Seandainya ditampakkan, maka
di sini kita tambahkan laula sa'atu maujudatun. Nah, ini menjadi khobar. Seandainya tidak ada jam, itu maka saya pasti akan terlambat. Jadi maujudatun adalah khobar yang dibuang. Sekali lagi, jika mubtada'nya jatuh setelah kalimat laula, maka khobarnya harus dibuang. Laula sa'atu, seandainya tidak ada jam, maujudatun. Laula sa'ah maujudatun, maujudatun khobar. Jadi maujudatun atau maujudun ya disesuaikan dengan mubtada'nya ya. Kalau mubtada'nya mu'annas, mubtada'nya mu'annas karena ada tak marbuto, maka khobarnya juga dimu'annaskan maujudatun. Seandainya nanti mubtada'nya mudzakkar, misalnya laulal baitu atau laulal ma'hadu, misalnya seperti itu, mudzakkar, maka di sini juga dimudzakarkan maujudun. Jadi apa itu? Pengira-ngiraan khobar itu disesuaikan dengan mubtada'nya. Huruf lam yang ada pada kalimat la ta'khortu adalah lam jawab. Kemudian tambahan lam yang ada pada kalimat la ta'khortu itu namanya lam jawab dari laula. Jadi laula sa'atu la ta'khortu. Seandainya tidak ada jam, maka saya pasti terlambat. Contohnya laulal murabbi lama araftu rabbi, seperti itu. Seandainya bukan karena guruku, maka saya tidak akan mengetahui siapa itu Tuhanku. Gitu. Jadi intinya jika mubtada itu jatuh setelah laula, maka khobarnya dibuang. Dibuang. Dan nanti seandainya ditakdirkan, itu khobarnya harus disesuaikan dengan mubtadanya. Kemudian la ta'khortu, lam yang ada dalam lafaz la ta'khortu, lamnya disebut lam jawab. Itu beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Kemudian di sini seperti biasa ada latihan ya agar pemahaman kita tentang bab mubtada khobar ini lebih kuat. Tentukan mubtada dan khobar berikut. Di situ ada beberapa soal. Contoh amaridun zaidun alkitabu al-maktab, itu amaridun zaidun itu dipilih. Itu termasuk maridun itu mubtada lahu khobar atau mubtada lahu fa'il. Nah, kan kemarin kita sudah belajar ada mubtada lahu fa'il, ada mubtada lahu khobar. Contohlah kita anggap sini maridun adalah mubtada lahu fa'il karena memang nggak punya khobar. Maridun zaidun, apakah sakit Zaid? Jadi maridun adalah mubtada lahu fa'il. Kalau mubtada lahu fa'il, ya zaidun itu namanya khobar. Tapi fa'il tapi sadda masaddal khobar. Jadi kalau kita bilang mubtada lahu fa'il ya berarti ya nggak punya khobar. Karena zaidun itu fa'il dari maridun. Jadi kalau mubtada lahu fa'il ya nggak punya khobar. Jadi khobarnya dicoret aja. Tapi zaidun itu fa'il sadda masaddal khobar. Fa'il yang menduduki tempatnya khobar. Contoh yang kedua, coba al-kitabu alal maktab. Kitab itu di atas meja. Nah, ini kitab Alkitab, ini mubtada. Mubtada apa? Mubtada lahu khobar. Mubtada lahu khobar. Itu. Mubtada khobar yang berupa apa? Yang berupa soreh atau mu'awwal. Karena mubtada ada soreh, ada mu'awwal. Oh, ini soreh. Jelas. Pokok kalau bukan mu'awwal ya namanya soreh. Kemudian khobarnya alal maktab. Khobarnya itu, khobar apa itu? Khobar mufrad apa ghair mufrad? Alal maktab itu khobar ghair mufrad. Karena berupa jar majrur. Berupa syibhul jumlah. Gitu. Nanti tinggal contreng aja ya. Jadi al-kitab itu mubtada lahu khobar yang sharih, kemudian al-maktab khobar ghairu mufrad. Kemudian tinggal diteruskan. Antar kuda khairun laka, itu tidur kamu itu lebih baik, gitu kan. Al-mahadu sahatuhu nadhifatun. Mahad itu halamannya bersih. Fatimatu tadhabu. Fatimah pergi. Al-baitu wara al-madrasah. Rumah itu di belakang sekolah. Ma ghaibatun Zainabu. Ma ghaibatun Zainabu. Dalam artian Zainab tidak ghaib. Zainab tidak ghaib. Ana talibun. Saya seorang santri. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan agar kita lebih memahami bab mubtada khobar. Ini yang
bisa saya sampaikan berhubungan dengan mubtada khobar. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.